hidayah kita ke kehidupan kita selanjutnya, Masya Allah. Baik jamaah, sekarang kita akan menjawab pertanyaan yang sudah masuk ke media sosial Islam itu Indah. Nanti akan dijawab sama guru kita Ustadz Syam. Siap Ustadz ya? Insya Allah. Masya Allah, baik langsung saja kita bacakan. Ini dari hamba Allah. Ustadz, aku seorang hamba Allah. Aku punya teman kerja. Dia baik banget sama aku. Awalnya aku biasa aja, tapi lama-lama aku jadi baper. Aku tahu nih dia udah punya istri dan aku juga berusaha buat kontrol hati aku buat enggak baper sama dia. Tapi enggak bisa Ustadz, aku terlanjur suka sama dia. Aku enggak mau dicap pelakor. Banyak temen yang udah nasehatin aku. Gimana ya Ustadz kalau udah urusan hati tuh enggak bisa dinasehatin. Wah gimana tuh, maaf ya kalau aku nggak bisa dulu, aku sayang sama istri aku Virus, jadi aku nggak bisa nerusin yang kayak gini-gini. Ya. Emang kamu ya? Bukan ya, bukan. Baik, bagaimana nih cara mengontrol hati yang terlanjur suka sama laki-laki yang udah beristri nih Ustadz Syam? Waduh, bahaya banget ini. Tapi apa namanya yang tadi mbaknya yang bertanya itu Masya Allah berarti dia masih mau mengontrol hatinya. Buktinya dia masih bertanya Masih di sini. bertanya ya, Seandainya dia udah terjebak dalam hati apa perasaannya tadi dia udah nggak mungkin mau bertanya lagi kepada orang lain. Dia mau melanjutkan hubungannya. Yang pertama minta izin sama istrinya itu yang kau suka. Minta izin. Kalau diizinkan untuk poligami, tafadhol silahkan. Ada jalan, masih ada jalan. Kalau memang kau suka sekali dan kau tak malu gitu sama teman-teman. Atau misalnya dan itu diizinkan oleh agama. Datang kepada istrinya minta izin, saya suka kepada suamimu, kau izinkan dia poligami, kalau kau izinkan dia poligami, ayo go ahead. Tapi kalau tidak diizinkan, lupakan. Karena itu menyiksa diri, apalagi mbaknya belum juga bersuami atau belum pernah bersuami misalnya. Orang baik susah kalau setiap orang baik kita baper. Karena kita disuruh baik oleh agama kita. Kita selalu berbuat baik kepada orang lain. Tabassumuka fi wajhi akhika sadaqah. Senyumanmu terhadap orang lain itu adalah saudaramu itu adalah bernilai sedekah. Lalu kalau misalnya setiap orang yang kita senyumin bakal baper gimana gitu kan. Kita disuruh bersedekah atau berbuat baik terhadap orang lain. Setiap kita berbuat baik sama orang lain baper ya gimana kita bisa berbuat baik. Maka mengontrol yang namanya hati tadi. Islam itu tidak mengajarkan yang namanya pacaran. Kenapa? Karena dilarangnya akan hal terjebak demikian. Akan hal terjebak dalam situasi yang tidak bisa lagi dikontrol. Seperti yang dialami oleh mbaknya. Dia mau gimana, mau lanjutin gak enak ada istrinya, mau tidak dilanjutin gimana, hati udah suka. Islam tuh sangat tidak menginginkan hal itu. Makanya ada yang namanya ta'aruf, ta'aruf itu no baper sebelum akad, tidak pakai baper sebelum akad. Kemudian Masya Allah tabarakallah semoga mbaknya bisa menjaga hatinya. Artinya itu kontrolnya ada pada mbaknya. Yakinlah bahwa yang dirasakan mbak itu barulah rasa kagum. Kagum terhadap kebaikannya. Kalau melihat ada orang yang baik sama kita, ingatlah orang tua kita lebih baik lagi sama kita. Jadi bagaimana cara mbak melupakan laki-laki tersebut? Ingat kebaikan ayah mbak terhadap mbak masih lebih banyak daripada kebaikan laki tersebut. Bayangin gimana perasaannya orang tua mbak kalau mereka tahu mbak sukanya sama laki orang. Bayangin bagaimana perasaannya orang tua mbak sendiri kalau mereka tahu ternyata anak gadisku ini ku sekolahkan, ku kuliahkan, dia ku izinkan kerja. Ternyata di tempat kerjanya sukanya sama laki-lakinya orang. Atau yang kedua, kalau tidak bisa membayangkan perasaan orang tua, bayangkan perasaan istrinya si laki-laki itu. Karena ibu mbak juga perempuan. Bagaimana seandainya suami mbak yang seperti itu? Mungkin saja mbak nanti punya suami yang sangat baik. Ya, jadi kitanya yang salah kalau kita baper gitu. Ya kalau bisa mundurlah perlahan ya, jaga Iya. jarak dari sekarang ya Ustadz ya. Kalau bisa dari awal tanya, Mas kenapa Mas terlalu baik sama saya gitu. Iya. Apakah masnya baik sama semua orang? Kalau baik sama semua orang saya terima. Tapi kalau masnya cuma baik sama saya laporin ke istri mas. Nah, langsung aja straight to the point. Tapi kadang kalau yang kayak gitu jamaah suka orang jadi kayak ngelesnya tuh gini, tapi kan Allah itu maha membolak-balikan hati manusia, gimana dong dengan itu? Nah pertanyaannya gini nih Ustadz Maulana, itu hati itu membolak-balikan itu sama dengan perasaan atau sama juga dengan iman gak sih Ustadz?